saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami rindu Engkau terus berbicara bagi kami, agar kami dapat mendengarkan suara Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam Mika pada pasalnya yang ke-7, pada ayatnya yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara diperhadapkan dengan berbagai masalah di dalam perjalanan hidupmu, saya mau mengajak saudara, belajarlah untuk merenungkan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pernah mengalami masa-masa yang sulit, tetapi saudara melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu membawa saudara untuk mendapatkan apa yang telah Dia rancang di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk terus merenungkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, inilah doa harapan dari Nabi Mika ketika dia menginginkan agar Tuhan dapat menunjukkan terus keajaiban-keajaiban Tuhan yang pernah Tuhan lakukan kepada umatnya waktu keluar dari Mesir. Sehingga ketika umat itu terus melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, mereka akan membawa kehidupan mereka untuk terus dekat kepada Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan ingin mau nyatakan bagi saudara dan saya. Kalau Dia adalah Allah yang luar biasa, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Dia Allah yang selalu menyatakan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kita. Patutlah di dalam setiap hidup saudara dan saya, mari terus kita melihat akan perkara-perkara luar biasa yang telah Tuhan kerjakan di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Saya percaya ketika kita dapat melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan itu di dalam hidup kita, maka kita akan mampu untuk terus bergantung kepada Tuhan. Kita akan mampu hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan kita akan mampu untuk bersyukur kepada Tuhan lewat apa yang telah Dia kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga situasi keadaan sesulit apapun yang kita alami tidak akan pernah membuat kita menjadi putus asa, tidak akan pernah membuat kita menjadi lemah, tetapi kita akan punya keyakinan kalau Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Nah, Mika meminta kepada Tuhan agar Tuhan dapat menyatakan keajaiban-keajaiban Tuhan waktu Tuhan menolong bangsa Israel, membawa mereka keluar dari Mesir. Sehingga ketika bangsa ini melihat apa yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga membuat mereka itu semakin hidup cinta akan Tuhan. Mereka akan merasakan bahwa Tuhan itu selalu mengasihi hidup mereka. Nah, inilah doa yang diminta oleh Nabi Mika yang kiranya Tuhan lakukan bagi kehidupan bangsanya. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini mau mengajak saudara dan saya, janganlah pernah kita melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah, Dia selalu melakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Rancangannya bagi kita bukan rancangan kecelakaan, rancangannya bagi kita bukan rancangan untuk membuat kita susah, tetapi rancangan damai sejahtera dan sukacita. Itu yang Dia rancang dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu jangan melihat situasi kondisi yang saudara alami, tapi belajarlah untuk terus melihat kepada Tuhan. Jadikan Dia menjadi gembala kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjadikan Dia menjadi gembala kita, maka kita percaya Dia tidak akan pernah menuntun kita di jalan yang salah, tetapi Dia akan selalu membawa kita untuk mengalami apa yang telah Dia rancang di dalam hidup saudara dan saya setiap hari. Sehingga kita akan berjalan dalam rancangan-rancangan Tuhan. Kita akan menjalani hari-hari hidup kita, menjalaninya untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan firmankan bagi hidup saudara dan saya. Sehingga perjalanan kita akan penuh dengan damai sejahtera, perjalanan kita akan penuh dengan sukacita, bukan dilihat dari apa yang sementara kita alami dan hadapi dalam hidup kita. Oleh karena itu, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bangunlah terus hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Jangan pernah kita meragukan Tuhan. Kalau hari ini engkau mengalami masa-masa yang sulit, belajarlah untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang telah Dia kerjakan dalam kehidupan
saudara, itulah keajaiban Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Lewat ciptaannya, lewat apapun yang dia lakukan dalam hidup kita, itulah keajaiban Tuhan. Keselamatan yang telah kita terima dalam hidup kita, itulah keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Renungkan itu dalam hidupmu, sehingga situasi dan keadaan tidak akan membuat engkau lemah. Situasi dan keadaan akan mampu membuat engkau terus bersyukur kepada Tuhan, dan engkau akan mampu melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, karena Dia selalu melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita menjalani hari ini. Saudara menjalaninya dengan hidup takut akan Tuhan. Saudara menjalaninya dengan hidup penuh syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Seperti Mika rindu, umat Tuhan melihat keajaiban Tuhan. Tuhan tunjukkan itu bagi umatnya. Itu juga menjadi kerinduan kami. Setiap saat dalam perjalanan hidup kami, biarlah kami terus melihat keajaiban Tuhan. Sehingga situasi dan keadaan tidak membuat kami hidup dalam dosa. Situasi dan keadaan tidak membuat kami menjadi lemah. Tapi kami terus melihat keajaiban Tuhan membawa kami dalam kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dari kekal sampai kekal. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.